Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Kusumardani. Saya akan mempresentasikan materi integrasi Timur-Timur. Materi yang pertama yaitu ada sejarah Timur-Timur. Pada tahun 1975, ketika terjadi revolusi bunga di Portugal dan gubernur terakhir Portugal di Timor Leste yaitu Lemos Peres tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara. Maka Lemos Peres memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Selanjutnya yaitu setelah itu Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste, di mana pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste, antara bulan September, Oktober, dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil, atau sebagian besarnya adalah pendukung vaksin integrasi dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik mengatakan bahwa jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000. Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada tanggal 30 November 1975. Dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin yang berhaluan komunis. Lanjut, setelah itu, ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, Fretilin didampingi dengan ribuan rakyat yang mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan, dikarenakan pemboman dari udara oleh militer Indonesia, serta ada juga yang mati karena penyakit, bahkan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia. Namun, tim Palang Merah Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal Fretilin di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat, sehingga banyak juga tokoh-tokoh Fretilin yang dibunuh oleh sesama Fretilin selama di hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang seperti Francisco Xavier do Amaral, yaitu Presiden pertama Timor Leste yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto, yang pada waktu itu letnan, tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh Fretilin di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi ketua partai ASDT di Timor Leste sekarang. Selanjutnya, yaitu selain Xavier, ada juga komandan sektor Fretilin yang bernama Aquilles yang dinyatakan hilang di hutan, di mana kemungkinan besar ini dibunuh oleh kelompok radikal Fretilin. Istri dari komandan Aquilles sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan Fretilin lain yang memegang kendali di sektor timur pada waktu itu tentang keberadaan suaminya. Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu bulan September hingga bulan November pada tahun 1975, dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun, mulai dari tahun 1975 hingga 1999, lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal, di mana 60.000 orang secara resmi mati di tangan Fretilin menurut laporan resmi dari PBB. Selebihnya mati di tangan Indonesia saat dan sesudah invasi, dan ada pula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil dari CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm serta mortir-mortir. Timor Leste menjadikan bagian Indonesia tahun 1976
sebagai provinsi ke-27. Setelah Gubernur Jenderal Timor Portugis terakhir Mario Lemos Perez melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya, walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik. Selanjutnya yaitu kondisi Timor Timur setelah integrasi ke Indonesia. Integrasi Timor Timur ke Indonesia dalam perkembangannya lebih banyak menyusahkan pemerintah Indonesia, sebab rakyat Timor Timur memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga setiap pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, baik di sektor politik, ekonomi, maupun sosial budaya, menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyarakat yang mengganggu keamanan dan kestabilan politik. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pengikut Fretilin di luar negeri untuk mencari dukungan dengan mengumumkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jose Ramos Horta. Namun demikian, pemerintahan Indonesia berupaya membenahi dan menata kembali kehidupan masyarakat Timor Timur agar lebih baik dan sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Setelah itu, perubahan dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyangkut segala bidang kehidupan, yaitu bidang pertama, bidang pertanian, kedua, bidang transportasi, ketiga, bidang kesehatan, keempat, bidang pendidikan. Setelah itu, faktor penyebab lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Berikut ini terdapat beberapa penyebab lepasnya Timor Timur dari Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Belum lagi minimnya sarana pendidikan, kesehatan, maupun transportasi di sana. Perkara inilah yang membuat saudara-saudara kita di Timur Timur tertarik dengan ide kemerdekaannya. Kedua, lemahnya kesadaran politik masyarakat. Ide-ide disintegrasi merupakan alat permainan negara-negara kapitalis penjajah. Yang diuntungkan dari disintegrasi adalah negara-negara penjajah. Karena itu, meminta bantuan kepada negara kapitalis penjajah sesungguhnya bukanlah solusi, tetapi justru akan menimbulkan penderitaan baru. Setelah itu, ada juga upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Timor Timur. Berikut ini terdapat beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Timor Timur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otonomi luas yang diberikan kepada Timor Timur. Kedua, kebebasan berupa jejak pendapat bagi masyarakat Timor Timur untuk tetap memilih menjadi bagian Indonesia ataukah memisahkan diri dari mereka. Ketiga, kebijakan B.J. Habibie dengan memberikan opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kurang. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan kurangnya materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.